Shalom dan salam sejahtera buat jemaat Tuhan yang berada dimanapun juga. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 13 yang berbunyi, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Di zaman Kisah Para Rasul ini, saudara, orang Kristen sangat dihormati. Di gereja awal, mereka tidak disebut sebagai orang Kristen, tetapi mereka hanya disebut sebagai orang percaya. Dan mereka cukup dihormati oleh banyak orang. Dan tidak ada seorang pun yang dapat atau berani menggabungkan diri dengan mereka. Dan di saat itu jugalah mujizat Tuhan dinyatakan. Orang-orang sakit disembuhkan. Yang dirasuk setan dilepaskan pada saat itu melalui Rasul Petrus. Dan satu kerinduan kita pada saat ini, saudara, bagaimana kita ingin dihormati oleh banyak orang. Itu persoalan yang kita hadapi sekarang. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, ada banyak orang Kristen yang sepertinya tidak dihormati. Sepertinya dipandang enteng oleh banyak orang. Dan saya mengajak kita untuk berhati-hati dengan situasi yang seperti ini. Bahkan di dalam gereja kita sendiri, ada di antara kita yang melaga-lagakan dirinya sendiri, memuji diri sendiri dalam semua tugas dan tanggung jawab, sehingga gereja berpecah. Saudara, mari kita menyadari kelakuan yang seperti ini. Orang Kristen adalah orang-orang yang kaya dengan kemurahan, dan juga terdiri daripada orang-orang yang senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan mereka tidak mengharapkan kekuatan mereka sendiri dalam mencapai suatu kejayaan. Dan saya ingin kita berpikir sejenak, mengapa orang Kristen saat ini tidak dihormati? Dan bagi pendapat saya, itu termasuk perbuatan kita, kata-kata kita. Bagaimana kita bergaul dengan banyak orang. Bagaimana cara kita berbicara kepada banyak orang. Semua itu ada peranannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berhati-hati jika kita ingin dihormati. Satu hal yang perlu kita sadar adalah kita hanya melakukan kehendak Tuhan di saat kita fokus dengan kehendak Tuhan. Penghormatan itu akan datang sendiri. Tanpa perlu kita harapkan, ia akan datang sendiri di saat kita mengutamakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari gereja mula-mula, di mana mereka
sangat dihormati. Mereka adalah jemaat yang berdoa. Mereka adalah jemaat yang murah hati. Mereka juga adalah jemaat yang suka menolong orang yang dalam kesusahan. Dan ini mengajar kita tentang arti sebuah pengorbanan, tentunya, dan mengajar kita arti kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau selama ini gaya pembicaraan kita terlalu tinggi, mari kita berubah menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang punya sikap ingin menolong, dan supaya punya kerinduan untuk belajar lebih lagi isi daripada firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dimanapun juga kita berada.